Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang baik ini pada kuliah uji bioaktivitas kandidat obat pada materi teknik uji bioaktivitas antimikroba di semester genap 2019-2020 oleh saya Bawon Triatmoko. Apa pentingnya pengujian bioaktivitas antimikroba? Obat yang paling banyak digunakan salah satunya adalah antibiotika. Antibiotika ini adalah senyawa yang berasal dari mikroorganisme yang mampu membunuh mikroorganisme yang lain. Nah, antibiotika secara lebih umum bisa juga termasuk antibakteri juga. Ini banyak terjadi resistensi, sehingga salah satu cara pendekatan untuk mengatasi resistensi adalah menemukan molekul baru yang belum dikenali oleh mikroorganisme yang resisten terhadap antibiotika atau antibakteri yang lain. Nah, dalam rangka penemuan ini, maka kita untuk meningkatkan keberhasilan atau pengujiannya harus valid, kita harus memahami teknik uji bioaktivitas antimikroba sehingga kita bisa bisa membuktikan aktivitas suatu aktivitas antimikroba itu secara valid dan memenuhi standar. Nah, ada beberapa hal yang harus kita ketahui dulu terkait dalam hal ini atau outline dari kuliah ini. Kita harus pahami dulu tentang spektrum aktivitas antibakteri. Nanti juga ada metode pengujian, apa saja persyaratan standar minimal untuk penemuan obat antimikroba, bagaimana secara umum pendekatan untuk melakukan screening obat atau melakukan seleksi tanaman, teknis juga mengenai pembuatan larutan stok. Kalau kita misalkan menggunakan micropet 96 well secara in vitro, bagaimana mappingnya, mikroorganisme apa saja yang menjadi pilihan untuk pengujian di awal, termasuk nanti ada bacaan atau referensi lanjutan jika ingin memperdalam materi tentang ini. Nah, baik, kita di slide yang kedua ya, tentang spektrum aktivitas antibakteri. Spektrum aktivitas antibakteri itu secara umum bisa dibagi menjadi 3, yaitu direct antibacterial agent, antivirulence agent, dan resistant modifying agent. Direct antibacterial agent ini aktivitas yang langsung menyasar atau di sini molekul itu langsung berinteraksi dengan body atau badan dari bakteri itu sendiri langsung. Adapun kalau menggunakan antivirulence agent, ini adalah molekul ini mengganggu proses kehidupan atau perilaku tata kehidupan dari mikroorganisme. Jadi tidak langsung melumpuhkan, menyasar, membunuh, merusak badan atau organologi di dalam bakteri, tetapi tata cara hidupnya yang terganggu. Adapun resistant modifying agent ini menghambat atau mengganggu mekanisme resistensi dari bakteri itu sendiri. Nah, yang kita ketahui mekanisme antibiotika seperti penghambatan peptidoglikan, protein sintesis protein, asam nukleat, RNA, DNA kirase, enzimnya itu adalah menyasar langsung ke body dari bakteri itu sendiri. Nah, dengan memahami spektrum aktivitas agen antibakteri ini, kita memiliki banyak pilihan untuk melihat, mengamati spektrum aktivitas dari antimikroba yang kita uji itu apa. Jadi boleh jadi dia tidak beraktivitas secara direct, tapi secara indirect. Misalkan dia bisa senyawanya ternyata dia lebih bersifat antivirulence, tidak langsung direct antibacterial agent. Nah, kalau antivirulence agent itu sebagai contoh ada anti-adhesion agent. Ini maksudnya adalah jadi mikroorganisme itu untuk menimbulkan patogenesitas
pertama kali dia harus mampu menempel ke host. Nah, kalau tidak mampu menempel host, maka dia akan tidak bisa mengganggu dengan baik. Di sisi lain juga mikroorganisme itu mampu membentuk biofilm. Nah, biofilm ini menjadikan bakteri itu sangat resisten karena dia terlindungi oleh satu bangunan, benteng lah, bisa dikatakan begitu, yang dinamakan dengan biofilm ini. Nah, mekanisme sebelum pembentukan biofilm itu ada yang namanya quorum sensing. Ini mekanisme awal sebelum terbentuknya biofilm. Oke, saya lanjut aja. Kita harus memahami juga kemudian metode yang bisa dipakai untuk pengulangan pengujian itu bagaimana. Nah, sebelum itu kita harus memahami tentang prinsip-prinsip pengujiannya. Nah, prinsip-prinsip pengujian ini harus kita pahami dalam rangka menjamin apakah memang metode kita itu tepat, valid. Di sisi lain juga bisa kita manfaatkan untuk menganalisis apakah ada problem dengan metode kita atau enggak, melihat kecocokan antara bahan dengan metode yang dipakai. Nah, prinsip yang pertama, ekstrak tanaman harus bisa kontak dengan dinding sel mikroorganisme. Di sini harus ada jaminan bahwa ekstrak itu atau bahan-bahan aktif itu pada ujungnya ketika diujikan itu memang benar-benar kontak dengan mikroorganisme dengan konsentrasi yang terdistribusi dengan baik. Jadi kita pahami bahwa beberapa metode itu ada perbedaannya. Ada metode difusi, dilusi, dan variasinya. Nah, ekstrak ini ekstrak itu kan kita dapatkan dengan cara ekstraksi. Dengan cara ekstraksi menggunakan pelarut organik. Nah, pelarut organik ini kepolarannya itu berbeda-beda, akan mempengaruhi ekstrak karakteristik dari senyawa atau molekul yang berada dalam ekstrak. Nah, keterlarutan ekstraknya ini juga akan mempengaruhi apakah dia mampu terdispersi atau campur dengan media. Kita ingat bahwa nanti dalam pengujian ekstrak-ekstrak ini akan dibuat seri konsentrasinya. Nah, kalau seri konsentrasinya ini di tiap konsentrasi senyawanya tidak terdistribusi dengan baik, maka ini jelas akan mengganggu efektivitas dari kontak dengan mikroorganisme. Kemudian yang kedua, kondisi pengujian harus diatur sehingga mikroorganisme dapat tumbuh dan tidak ada bahan mikroba. Artinya dengan tidak ada bahan mikroba, maka tadi tidak ada bahan mikroba itu dapat tumbuh. Artinya media itu memang media tumbuh, bukan media penghambat. Karena boleh jadi media itu mengandung sesuatu yang ternyata menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Nah, kalau kita misalkan nambahkan ekstrak, maka dengan media yang keliru atau yang salah, kalau kondisinya tidak baik seperti ini, maka kontribusi aktivitas anti mikroba itu tidak hanya dari ekstrak tapi dari media saja. Sedangkan yang kita harapkan adalah kita mengukur aktivitas anti mikroba dari ekstrak itu seberapa besar. Kemudian tidak kalah penting juga ada parameter ukur yang jelas. Nah, prinsip ini harus terpenuhi agar pengujian itu valid. Kalau misalkan ada problem, ada keraguan, maka 3 prinsip ini yang bisa kita pakai untuk memeriksa apakah metode kita sudah tepat atau harus menggunakan metode yang lain. Pun sebelum memilih kita bisa mempertimbangkan prinsip-prinsip ini secara teoritis untuk memperkirakan metode apa yang paling tepat. Tapi intinya memang harus dibuktikan sendiri. Kemudian kita langsung lanjut tentang metode difusi. Metode difusi ini ada metode difusi, ada metode dilusi.
Nah, metode difusi prinsipnya adalah apa perbedaan difusi dan dilusi, di mana yang berdifusi itu apanya? Yang berdilusi adalah bahan antimikrobanya. Artinya kalau bahan senyawa antimikroba itu untuk kontak dengan mikroorganisme itu harus melalui proses difusi, maka apapun namanya, metodenya adalah metode difusi. Demikian pula di metode dilusi, jika bahan antimikroba, bahan aktif itu untuk bisa kontak itu dengan cara didilusikan, maka ini adalah metode dilusi. Metode difusi ada berbagai macam, ada yang menggunakan cakram, ITES, tarit, metode sumuran, metode goreng silang. Nah, perbedaan metode atau variasi metode ini lebih kepada bagaimana penempatan dari bahan antimikroba itu untuk di dalam pengujian. Sebagai contoh untuk metode difusi agar, ini sebagai contoh, kita masuk slide 5. Nah, kini contoh menggunakan metode cakram. Jadi ini metode difusi, misalnya ini tampak dari atas. Di sini terlihat ada di sini cakram-cakram ya, tanda yang terasir abu-abu ini adalah hambatannya. Nah, jadi setelah diinkubasi, maka di konsentrasi tertentu itu akan ada hambatan. Nah, hambatan ini yang diukur. Yang diukur adalah diameter dari zona itu. Jadi meskipun cakramnya itu memiliki lebar diameter 6 mili, maka ini diabaikan. Tetap yang diukur adalah total diameter zona hambatnya. Artinya jika misalkan cakramnya 6 mili, diameternya 15 mili, maka yang dilakukan 15 mili. Kalau cakramnya itu tidak ada hambatan, ya dilaporkan 0 mm. Ke slide 6. Metode dilusi. Nah, metode dilusi ini keistimewaannya adalah ini mudah untuk mengukur MIC atau KHM dan MBC. MIC minimum inhibitory concentration dan MBC minimum catalytic concentration atau kadar bunuh minimum. Nah, metode dilusi ini dibedakan menjadi dua, yaitu metode dilusi cair dan metode dilusi padat. Cair dan padat ini menunjukkan medianya. Artinya, kalau metode dilusi cair berarti bahan aktif itu didilusikan ke media cair. Kalau dilusi padat berarti bahan atau senyawa aktif didilusikan, diencerkan, didistribusikan ke dalam media padat. Artinya, penggunaan media agar itu bisa berarti dia metode difusi atau metode dilusi. Kalau metode difusi itu penempatan bahan antimikroba kan entah di sumuran, entah di cakramnya, di paritnya, di tempat tertentu. Tetapi kalau metode dilusi padat, senyawa molekul atau ekstrak itu didistribusikan, diratakan, diencerkan atau didispersikan ke dalam medianya. Jadi di keseluruhan media di permukaan di semua sisi itu harusnya mengandung senyawa, tidak hanya misalkan di permukaan saja, tidak. Nah, keistimewaannya ini penggunaan metode dilusi. Nah, secara volume dilihat dari menurut volumenya, metode dilusi itu ada yang menggunakan makro dilusi, ada yang menggunakan mikro dilusi. Masuk ke slide 7. Di sini ada contoh penggunaan metode mikro dilusi. Ini tampak dari atas. Ini contoh gambaran atau microplate 96 well, 96 sumuran. Jadi ada A, B, C, D, E, F, G, H, nanti ada 1 sampai 12 ke kanan. Ini contoh mapping, contoh pemetaan, misalkan di kolom 1 itu kontrol positif semua, kolom 2 kontrol negatif, dan kolom 3 sampai kolom 12 itu ada seri konsentrasi dan ada
ke bawah itu adalah replikasinya. Kalau makrodilusi itu bisa menggunakan tabung biasa. Kalau ini adalah dengan mungkin seukuran berapa senti ya, mungkin sekitar 12 kecil gitu, kita dengan satu pegangan tangan itu bisa ini sangat hemat sekali karena ini pengukurannya dalam skala mikroliter. Jadi kapasitas dari masing-masing well itu bisa di sekitar 200 sampai 300 mikroliter. Kita masuk ke slide 8. Untuk metode biotografi ini mengkombinasikan penggunaan kromatografi lapis tipis dalam rangka untuk pemisahan senyawa. Kemudian KLT-nya itu yang ya tidak disemprot, hanya misalnya diamati dengan UV, artinya terpisah dan solvennya sudah dihilangkan, dikeringkan, jadi yang tertinggal cuma plat KLT misalkan dengan senyawa yang terpisah. Ini kemudian diinteraksikan, ditempelkan ke media dengan harapan senyawa-senyawa yang sudah terpisah itu kemudian yang punya aktivitas antimikroba akan memberikan hambatan. Selanjutnya kita langsung masuk ke slide 9, langsung aja tentang persyaratan atau standar minimal untuk penemuan obat antimikroba. Apa hal-hal yang perlu kita ketahui agar pengujian kita terpercaya? Yang pertama, kita harus mendokumentasikan dan melakukan identifikasi tanaman dengan baik. Ini penting untuk menentukan spesies kita itu apa, dan sejauh mana dari data ini kita bisa langsung tahu menelusur spesies kita sudah diteliti sampai mana. Kemudian dokumentasi, jadi ketika kita melakukan pengambilan sampel kita harus membuat spesimen vouchernya atau spesimen untuk penyimpanannya, termasuk detail koleksi, nomor, tempat, dan sebagainya, di identitas dari sampel itu sendiri. Kemudian mikroorganisme harus ATCC strain, artinya ini sudah terstandar oleh lembaga, misalkan oleh lembaga ATCC dari Amerika. Jadi kita menggunakan ini sudah terjamin bahwa mikroorganismenya itu memang sejenis seragam, sudah diketahui genomnya. Kemudian di slide 10. Nah, pengujian yang dianggap baik itu atau sebaiknya menggunakan whole organism, artinya menggunakan organisme hidup. Jadi kalaupun misalnya menggunakan bakteri yang hidup, tidak hanya misalkan menggunakan enzimnya saja atau bagian tertentu saja dari itu. Jadi keseluruhan dari yang kita menguji ke sel utuhnya itu. Kemudian poin yang kedua, sebaiknya pengujian antimikroba itu juga dibarengi dengan evaluasi pengujian sitotoksisitas. Kita kan mengharapkan senyawa itu sifatnya selektif, artinya hanya bekerja mentarget membunuh sel mikroorganisme, bukan ke sel host. Nah, maka kita harus membuktikan apakah, kalau misal pengujian antimikroba ini kan membuktikan apakah dia aktif terhadap bakteri atau tidak, tetapi terhadap host apakah dia toksik juga. Nah, ini perlu artinya kalau misalkan hasilnya uji toksisnya menunjukkan bahwa kurang toksik, tidak toksik, maka adapun ke mikrobanya toksik, maka ini menunjukkan kerja dari mikrobanya selektif. Adapun misalkan kita menggunakan ekstrak total atau fraksi, itu yang menunjukkan aktivitas non-selektif yang kuat, ini idealnya diujikan ke model hewan.
ke slide 11. Nah, untuk mengukur aktivitasnya dan mudah untuk membandingkan, maka disarankan menggunakan nilai deskriptif, misalkan dengan menggunakan IC50 atau IC90. MIC atau MBC juga bisa digunakan, yang ini adalah sifatnya value yang sifatnya endpoint. Tapi untuk ekstrak, untuk pengujian di awal, ini yang banyak digunakan adalah IC50 atau IC90. Adapun MIC atau MBC itu lebih ideal digunakan untuk kalau senyawanya sudah sifatnya tunggal. Nah, bagaimana patokannya? IC50 yang baik artinya bagaimana menilai apakah ekstrak itu berdasarkan nilai IC50 itu ekstrak ini layak untuk ditindaklanjuti, dikembangkan lanjut atau enggak, atau dengan kata lain positif palsunya itu kecil. Nah, ukurannya adalah IC50 untuk campuran, misalkan ekstrak, itu jika IC50-nya kurang dari 100 mikrogram per mili, adapun jika senyawa murni itu 25 mikromolar. Nah, ini semacam cut off. Jadi kalau misalkan nilainya demikian, maka ini sangat potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Nah, adapun satu seri organisme uji yang katakanlah sifatnya universal itu tidak ada. Jadi biasanya pembuktian aktivitas itu ya bagian per bagian. Jadi tidak ada yang langsung bisa mengetahui langsung semua, men-screening secara umum bagaimana itu belum ada. Kemudian tidak lupa bahwa di dalam pengujian masih di slide 12, dalam pengujian itu jangan lupa idealnya adalah ada menggunakan juga blank, kemudian ada kontrol negatif, kalau memungkinkan juga tidak hanya ATCC tapi juga organisme yang dia isolat klinis. Kemudian juga kontrol positif, kontrol negatif itu harus ada. Slide 13. Media yang digunakan untuk pengujian yang disarankan adalah MH, jadi Muller Hinton media. Adapun untuk pengujian antifungi itu menggunakan Saborot. Ada mikroorganisme yang lain bisa menyesuaikan sesuai dengan karakteristik mikroorganismenya. Konsentrasi suspensi pengujian untuk bakteri itu kurang lebih 105 colony forming unit per mili. Adapun untuk yeast 103, fungi untuk 104. Di slide 14. Hal-hal yang lain, misalkan jika menguji minyak atsiri, mungkin memerlukan cosolvent atau emulsifier. Cosolventnya itu biasanya di MSO, adapun emulsifier yang banyak digunakan adalah Dwin 80. Ini untuk membantu melarutkan minyak atsiri yang sifatnya cenderung nonpolar ke medium yang sifatnya polar. Kemudian idealnya
di pengujian akhir itu senyawa aktif atau senyawa murni itu diuji dengan menggunakan metode dilusi sehingga bisa nanti diketahui C50, C90, MIC maupun MBC-nya. Jadi sudah mengetahui bagaimana kekuatan aktivitas dari mikroorganismenya. Kita lanjut lagi di pendekatan pencarian senyawa antimikroba. Ada berbagai keadaan. Jadi suatu senyawa saya ulangi. Jadi ada berbagai level pengujian yang bisa kita lakukan untuk membuktikan aktivitas suatu senyawa. Yang bisa dilakukan paling awal adalah menggunakan metode in silico. In silico ini artinya menggunakan komputer pembuktian di atas silikon. Silikon ini identik dengan komputer, maksudnya istilah itu in silico. Jadi kita bisa melakukan misalkan dengan teknik docking, kita bisa menguji apakah senyawa yang mungkin terkandung itu punya potensi aktivitas berdasarkan pengujian itu. Kemudian bisa melakukan uji in vitro. Uji in vitro ini bisa subselular atau whole organism. Kalau whole organism itu maksudnya kalau bakteri menggunakan bakteri utuh begitu. Jadi bakteri yang hidup komplit. Adapun kalau subselular apakah menggunakan enzimnya saja atau reseptornya atau gennya tertentu saja. Kalau in vivo itu menggunakan model hewan. Nah, jadi kita pahami juga ini proses in silico, in vitro, in vivo ini adalah proses praklinis. Nah, kalau proses praklinisnya ini menunjukkan adanya potensi senyawa aktif sebagai antimikroba, maka ini bisa dilanjutkan ke level ke tingkat klinis. Di awal itu bagaimana sih sebetulnya kita memilih tumbuhan? Secara umum pendekatannya itu ada dua, secara random atau secara sistematik. Nah, secara sistematik itu kita menggunakan satu cara tertentu untuk mendeteksi kemungkinan atau potensi dari tumbuhan. Nanti kita menggunakan misalkan daftar database. Nah, dari daftar database ini kita pelajari sejauh mana aktivitas biologisnya, sejauh mana diuji, sejauh mana cerita etnonya dan sebagainya. Dari situ kita kemudian membuat rating-rating prioritas-prioritas. Nah, dari situ yang menunjukkan dugaan yang kuat, indikasi yang kuat, inilah yang kemudian kita dahulukan untuk dilakukan pengujian. Adapun kalau random ya random saja, pokoknya diuji, ambil ini, ambil itu, diuji dan seperti itu. Ya, ini yang saya tunjukkan di slide 18. Di slide 18 ini salah satu contoh cara ekstraksi sampai diharapkan mendapatkan senyawa yang punya dominan di suatu golongan tertentu. Ekstraksi umumnya, ekstraksi itu bisa menggunakan metanol 80% atau etanol 80%. Atau kadang seringkali juga menggunakan etanol 96%.
secara umum itu metanol itu lebih digunakan, jadi dianggap dia lebih mampu menarik banyak senyawa dibanding dengan etanol. Etanol ini biasanya digunakan dengan pertimbangan jika ini untuk pengobatan tradisional. Jadi kalau di negara kita itu untuk dikembangkan menjadi obat tradisional, jika harus menggunakan ekstraksi, maka harus menggunakan etanol, tidak boleh dengan metanol. Jadi dari bahan tumbuhan itu bisa dimaserasi dengan menggunakan tahap perkolasi, dengan maserasi biasa dan sebagainya. Itu setelah sekian waktu tertentu maka kita pisahkan ada jadi filtratnya, dan kita dapat ekstraknya itu biasanya kita usahakan tuh dibersihkan dari tanin atau polisakarida, karena tanin ini dia sifatnya terkenal dia sebagai antimikroba tapi sifatnya non spesifik, jadi sifatnya dia hanya mengkilat saja. Jadi umumnya ini dipisahkan. Nah, kemudian yang didapatkan tuh bisa di apa namanya di diseparasi di apa namanya itu menggunakan corong pisah. Jadi kita bisa menggunakan asam astat atau kloroform. Kemudian ini diharapkan kemudian nanti di proses selanjutnya akan memisahkan antara alkaloid, garam atau substansi hidrofilik, fenol, terpen, sterol, dan ini. Tapi ini tidak mutlak, jadi masih ada banyak metode ekstraksi yang lain. Kalau ingin lebih jauh bisa merujuk ke buku Natural Product Isolation Sarker tahun 2012. Di situ akan banyak informasi. Kemudian ada stock solution. Di stock solutionnya ini penyimpanan ekstrak senyawa itu salah satunya disarankan dengan penyimpanan di DMSO. Jadi ekstrak itu tidak ditaruh kemudian ditaruh tempat di desikator itu aja, tapi disarankan dilarutkan ke DMSO, karena kalau udah ekstrak itu kalau udah kondisinya lengket itu biasanya susah kan dilarutkan. Adapun kalau dia dalam kondisi dilarutkan dengan DMSO, maka ini akan mudah jadi DMSO bisa diuapkan, ekstraknya bisa kemudian dilarutkan di proses yang lain. Kemudian penyimpanannya pun diharapkan di minus 20, jadi untuk penyimpanan jangka panjang. Oke, masuk ke slide 20. Di slide 20 ini salah satu contoh lain dari mapping pemetaan penggunaan microbed misalkan dengan metode mikrodilusi. Ini ada contoh di belah kiri untuk 8 senyawa dengan 10 seri pengenceran, ada juga 16 senyawa dengan 5 seri pengenceran. Slide 21. Pilih mikroorganisme itu sebaiknya yang terstandar, baik misalkan distandarkan oleh ATCC atau DSMZ. ATCC ini dari Amerika, kalau DSMZ ini dari Jerman. Ada umumnya yang di kita adalah ATCC. Nah, pengujian itu karena kita dalam rangka untuk screening, awalnya kita melakukan screening, maka idealnya mikroorganisme yang dipakai itu ada yang gram positif, ada yang gram negatif. Jadi kita bisa membandingkan bagaimana aktivitasnya terhadap bakteri gram positif, bagaimana terhadap gram negatif, dan yang lain. Lebih ideal lagi, masuk di slide 22, lebih ideal lagi tidak hanya itu, tapi ada variasi di gram positif gram negatifnya. Ada gram positif yang cari yang fakultatif anaerob, ada yang anaerob. Gram negatif juga ada yang cari yang aerob, ada yang enterobacteriaceae, kemudian ada yang enterobacteriaceae, dan demikian. Jadi ada variasi. Bagaimana kita melihat
potensinya terhadap berbagai macam variasi bakteri itu seperti apa. Ataupun dari misalkan ke S. aureus yang sifatnya fakultatif anaerob, gram negatif, tidak membentuk spora, Clostridium, Pseudomonas, E. coli, Klebsiella, dan sebagainya. Adapun ke fungi bisa Candida albicans, Cryptococcus neoformans, atau yang membentuk Derma photophyta, kutu air dan sebagainya itu Mycosporum, Trichophyton, Epidermophyton, dan sebagainya. Dan langsung lanjut aja terakhir di referensi. Ini adalah referensi yang disarankan kalau misalnya untuk memperdalam tentang metode pengujian ini bisa di buku Biology Technique for Drug Development atau Method and Technique in Ethnobiology, Ethnoecology atau Ethnopharmacology, Antimicrobial Susceptibility Testing Protocol, dan buku-buku yang lain. Demikian kuliah singkat dari saya. Mohon maaf bila kurang berkenan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.